Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa. Kita diciptakan Allah agar kita bertakwa. Lalu Allah menciptakan kita disertai dengan sarana dan prasarana, yaitu bumi yang kita tempati. Ini adalah salah satu sarana yang disiapkan oleh Allah. Lalu Allah juga menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita mengadakan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah. Kita hanya menyembah Allah dan kita tidak menyembah selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur, Taman Suko Asri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Oleh karena itu mohon Bu Prayit bisa membacanya dengan pelan-pelan, dengan seksama sehingga tidak salah. Monggo Bu Prayit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Bu Prayit surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Artinya Allah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Dilanjutkan di ayat lanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu, wassamaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia Allah menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati, maka dengan air hujan ini Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman. Untuk apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki bagimu. Oleh karena itu fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu mengadakan, membuat sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya.
Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ibu-ibu, dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan kita semuanya, termasuk menciptakan orang-orang sebelum kita. Lalu kita juga selain diciptakan, Allah ini juga mempersiapkan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu, di ayat selanjutnya Allah itu menjadikan bumi sebagai tempat kita, tempat hamparan, yaitu hamparan itu bisa untuk duduk, bisa untuk diam. Artinya kita disiapkan oleh Allah, yaitu bumi sebagai tempat kita. Lalu di bumi ini Allah menurunkan air hujan dari langit. Untuk apa? Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan bermacam-macam buah, bermacam-macam tanaman. Contoh kalau kita lihat di Kota Malang umpamanya, apa saja ada buah-buahan di sana. Jadi mulai apel, mulai anggur, mulai stroberi dan seterusnya. Bahkan di tempat yang kering pun Allah juga menumbuhkan buah-buahan. Seperti di daerah Saudi Arabia, meskipun di sana kelihatan kering, tapi juga ada buah-buahan, semacam buah kurma dan seterusnya. Oleh karena itu, karena kita itu sudah disiapkan oleh Allah segalanya, maka janganlah menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan untuk Allah. Nah, apa sih sekutu-sekutu itu? Yaitu sesuatu yang mana kita harusnya menyembah kepada Allah, tapi kita menyembah kepada yang lain. Dalam era digital ini, tidak banyak orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Tapi meskipun tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tapi bisa dikategorikan itu sebagai andada, artinya adalah tandingan-tandingan Allah. Contoh umpamanya, di saat di masjid sudah dikumandangkan adzan, sebaiknya selayaknya kita itu cepat-cepat sholat. Kenapa? Karena usia kita tidak tahu kapan mati. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah menimpa kita, maka kita tidak bisa menyegerakan, tidak bisa menunda sedikit pun. Oleh karena itu, kalau sudah ada azan dikumandangkan, kita cepat-cepat sholat. Nah, itu adalah salah satu penyembahan kita kepada Allah, ta'abud kita kepada Allah. Tapi tidak sedikit di antara kita masih di depan komputer, masih main burung, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai tandingan-tandingan. Bahkan saking senangnya, saking enaknya bermain begitu, maka sampai habis waktu sholat tidak terasa. Padahal di riwayat itu ada kata-kata ajilu bitaubati qoblal maut wa ajilu bis sholati qoblal faut. Bersegeralah kalian untuk bertobat sebelum meninggal, dan bersegeralah kalian untuk sholat sebelum waktunya habis. Oleh karena itu, jangan sampai kita membuat tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Dalam riwayat yang lain, itu ada semacam ini.
ada seorang yang membeli budak, contohnya saya membeli budak dengan uang saya sendiri, karena saat itu budak itu dijual belikan. Lalu budak ini saya pekerjakan, tentunya nanti mendapatkan uang. Nah, budak ini setelah mendapatkan uang, uangnya tidak dikasihkan kepada saya, malah dikasihkan kepada orang lain. Apakah saya tidak mangkel? Apakah saya tidak merasa marah? Nah, itulah semacam itu kalau Allah diduakan. Atau contoh gampangane ngapunten, saya punya istri, lalu saya bekerja. Nah, tentunya setelah bekerja saya ini mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Yang harusnya gaji ini saya berikan kepada istri saya, ternyata saya berikan kepada ibu-ibu, ya. Nah, istri saya kan mangkel. Nah, itulah namanya menduakan. Nah, kalau Allah diduakan semacam itu, maka Allah juga mangkel. Padahal kita itu sudah diciptakan oleh Allah, lalu sarana dan prasarana kita sudah dicukupi. Bumi ini tempat tinggal kita, buah-buahan disiapkan, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus tetap menyembah Allah, tidak boleh membuat tandingan-tandingan. Ibu-ibu sekalian, intinya Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa. Kita diciptakan Allah agar kita bertakwa. Lalu Allah menciptakan kita disertai dengan sarana dan prasarana, yaitu bumi yang kita tempati. Ini adalah salah satu sarana yang disiapkan oleh Allah. Lalu Allah juga menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Untuk apa? Untuk kita nikmati sebagai rezeki. Bukan hanya untuk kita saja, bahkan untuk binatang ternak kita ini juga disiapkan oleh Allah. Bahkan binatang ternak itu pun disiapkan untuk kita. Kita bisa makan sate ayam, bisa makan sate kambing. Ini semuanya disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu, karena kita sudah diciptakan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah sarana dan prasarana, jangan sampai kita mengadakan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah. Kita hanya menyembah Allah dan kita tidak menyembah selain Allah. Itu sedikit yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.